Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang dulu menyoal hadis, dia hafal hadis. Orang sekarang nyoal hadis, baca hadis aja nggak bisa. Nah, jadi ungkapannya ya jangan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, ini mungkin alasan kenapa khutbah Jumatnya Al Zaitun itu nyeleneh ya ikhwan fillah. Di teks bacaan khutbah Jumatnya ternyata sumbernya dari Panji Gumilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum ikhwan fillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ceramah Panji Gumilang yang nyeleneh. Gimana nyelenehnya? Mari kita lihat videonya. Tauhid rububiyah hilang. Tumbuhlah hadis-hadis. Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Nah, ikhwan fillah, kita skip di sini dulu. Si Panji Gumilang ini dia bilang Quran sudah ada lalu tumbuh hadis-hadis. Sebenarnya hadis itu sudah ada sejak kemudian Rasulullah diangkat jadi Rasul. Karena hadis itu perkataan dan perbuatan Rasulullah. Nah, dibukukannya itu baru nanti kemudian setelah Rasulullah wafat mulai dikategorikan ke dalam ada yang namanya hadis sahih dan ada yang namanya hadis dhaif, hasan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjut lagi. Mengapa layan tiku anil hawa? Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Jadi ungkapannya ya jangan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Nah, ikhwan fillah, itulah tadi kemudian video dari Syekh Panji Gumilang. Nah, gimana tanggapan kalian ikhwan fillah? Menurutku sih Panji Gumilang ini udah kemudian ngaco ya ikhwan fillah. Kenapa? Sebenarnya ayat yang dibacakan si Panji Gumilang tadi, yang in huwa illa wahyu yuha itu, bahwa Nabi itu kemudian tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu. Itu sebenarnya ayat yang menjelaskan bahwa kita itu suruh kemudian mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Kita itu kemudian suruh mengikuti hadis ikhwan fillah. Nah, ini malah dibalik oleh si Panji Gumilang ini dan menyebut bahwa Al-Quran itu adalah kemudian ucapan Rasulullah. Jadinya Al-Quran itu dianggap sebagai hadis. Nah, ini kan kemudian sesuatu gagal faham ya ikhwan fillah. Dan apakah ini yang menjadi kemudian alasan di setiap khutbah Jumatnya Al Zaitun itu mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim dan bukan qala Allah Ta'ala. Nah, ikhwan fillah, selanjutnya apakah si Panji Gumilang ini tidak percaya dengan hadis Rasulullah? Nah, ini sesuatu yang kemudian sangat fatal. Kenapa? Karena kalau dia beneran nggak percaya gitu kan ya, maka wajar aja dia kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan seenak jidatnya. Nah, ikhwan fillah, apakah si Panji Gumilang ini menolak hadis ikhwan fillah dan cuman percaya dengan Al-Quran saja? Kalau benar seperti itu, maka ini sangat fatal ikhwan fillah. Dan ini udah masuk ke dalam yang namanya aliran Qur'aniyun, yaitu aliran yang hanya pakai Al-Quran saja dan membuang kemudian hadis-hadis Rasulullah. Kalau dia ini konsisten dengan pemikirannya itu, maka dia nggak akan bisa kemudian melaksanakan ibadah, sholat, haji, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena tata cara ibadah-ibadah tersebut ada di dalam hadis. Misalnya di Al-Quran ada ayat aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Nah, tata cara sholat yang lengkap dan bacaan-bacaannya itu ada di hadis. Kenapa? Karena ya Rasulullah mengajarkan tentang hal itu. Di Quran nggak ada tentang kemudian tata cara sholat yang lengkap gitu ikhwan fillah. Nah ikhwan fillah, jadi apa sih yang menjadi latar belakang penyebab munculnya golongan atau pemikiran Qur'aniyun ini ikhwan fillah? Ya seperti yang dikatakan si Panji Gumilang tadi, si Panji itu berdalil bahwa
bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang hidup belakangan setelah Rasulullah wafat kemudian bisa menghukumi ini hadis sahih, dhaif, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya ada sanadnya, ikhwan fillah. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa karena hadis ini baru muncul setelah 200 tahun setelah Rasulullah wafat, maka tidak bisa dipercaya. Ya, ini seperti statementnya si Abu Janda yang kemudian ada di ILC itu ya, ikhwan fillah. Dan ini udah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat. Gimana videonya? Kita lihat aja video yang satu ini. Yang keempat ini orang bodoh tidak tahu bahwa dia bodoh. Bukan, itu orang dulu. Yang sekarang, orang sekarang ada yang kelima. Orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang dulu menyoal hadis, dia hafal hadis. Orang sekarang nyoal hadis, baca hadis aja nggak bisa. Itu masalahnya. Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya? Pernyataan pertama, hadis itu baru dikumpulkan, dikodifikasikan, dihimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Maka dia sampaikan tuduhan, ini baru dibuat-buat belakangan. Belum tentu Nabi menyampaikannya. Baik, apakah setiap masa yang telah berlalu menunjukkan eksistensinya tidak ada? Nah, ini sedikit agak berat ya. Apakah setiap masa yang sudah berlalu, kemudian muncul sesuatu, menunjukkan eksistensi ini tidak diakui? Nabi wafat 200 tahun setelahnya, tiba-tiba ada hadis. Apakah langsung kita tolak hadisnya? Dengan alasan karena bedanya 200 tahun. Kalau logika ini dipakai, maka kita katakan, Mas Abu, Anda pun tidak kami akui sebagai manusia. Karena Anda lahir setelah Nabi Adam wafat ribuan tahun yang lalu. Logika yang sama. Logika yang sama. Sama. Oh tidak. Saya ada kok nasabnya. Ada nasabnya. Nasabnya siapa? Ke zaman Nabi Muhammad saja. Ana bin misalnya umat Muhammad SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Raid. Dan seterusnya sampai Nabi Adam AS. Ketemu. Begitu sampai ketemu, maka kita jawab, hadis pun seperti itu. Dia punya nasabnya. Dia punya urutannya. Dia punya jalurnya. Dia punya transmisinya. Ke orang disebut nasab, ke hadis disebut dengan sanad. Sanad. Nah, ikhwan fillah, itu kemudian penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal ini. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa hadis itu sebenarnya udah ada sejak Rasulullah dan sejak zaman sahabat gitu kan ya, ikhwan fillah. Nah, kemudian sanad-sanadnya itu sebenarnya juga udah ada bahwa si fulan menyampaikan dari si fulan. Nah, baru kemudian dikumpulkan oleh para imam-imam hadis seperti Imam Bukhari dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah 200 tahun kemudian Rasulullah wafat. Nah, ikhwan fillah, kemudian para imam hadis ini menulis hadis itu enggak asal-asalan, tapi dengan metode yang sangat ketat. Dicek betul perawinya itu sahih apa enggak gitu, ikhwan fillah. Nah, ini adalah salah satu penjelasan dari Ustadz Felix Xiao bagaimana Imam Bukhari itu menulis hadis. Berikut adalah videonya, kita simak aja, ikhwan fillah. Jalan berapa lama? 16 tahun. Untuk ngumpulin hadis, 16 tahun dia jalan-jalan. Benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia. Dia dapatlah 740.000 hadis yang dia apal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Ini orang pinter banget nih Bukhari ini. 740.000 hadis dia hafal di luar kepala. Selama 16 tahun dia peras 740.000 hadis ini, dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak dilakukan lagi, dapat 7.200. Dari berapa? 740.000 diperas jadi berapa? 7.200. Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah kalau dia yakin dia baru tulis itu hadis. Nah, ikhwan fillah, itu tadi kemudian penjelasan dari Ustadz Felix Xiao tentang bagaimana Imam Bukhari menulis hadis. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa imam-imam hadis itu enggak main-main dalam menuliskan hadis. Terus jika ada orang yang bertanya, kenapa hadis baru dikumpulkan setelah 200 tahun Rasulullah wafat? Nah, itu alasannya karena di saat zaman Rasulullah, di saat zaman sahabat itu, hadis-hadis dhaif ini belum bermunculan banyak. Jadi orang-orang yang memalsukan hadis ini belum banyak bermunculan. Nah, setelah Rasulullah wafat dan dari waktu ke waktu bermunculan itu kemudian orang yang memalsukan hadis, sehingga para imam-imam hadis kemudian membukukan hadis agar bisa kemudian memilah mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, gitu ya, ikhwan fillah. Dan golongan-golongan Qur'aniyun ini sebenarnya juga udah banyak. Contoh yang lainnya adalah Buya Syakur. Nah, dia itu juga menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Kenapa?
Ya karena dia nggak mengakui kredibilitasnya kemudian Imam Bukhari. Ya rata-rata orang-orang yang kemudian tidak mempercayai hadis ini adalah orang-orang liberal, ikhwan fillah. Salah satu alasan kenapa sholat idnya Al Zaitun itu softnya renggang-renggang, karena alasannya si Panji Gumilang ini berdalil dengan ayat Al-Quran yang ditafsirkan seenaknya sendiri. Jadi dia nggak mau mengambil hadis yang sahih tentang hukum merapatkan shaf dalam sholat, sunnah merapatkan shaf dalam sholat. Jadi, dan untuk masalah ini kita udah bahas di video yang sebelumnya. Oke, ikhwan fillah, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.